Halo, saya Supri Marifin dan ini adalah Indonesia's Next Top Model Cycle 3 episode 15 Action Movie Poster. Konsep dari pemotretan action movie poster ini adalah sang model harus melompat dengan beraksi untuk sebuah poster film di mana memiliki genre adalah action photoshoot gitu. Jadi di belakangnya itu ada api-api ya, terus juga ada partikelnya juga di situ. Dan di sini kita sudah masuk ke top 6 di mana ada Berlian, ada Iko, ada Marella, ada Monica, ada Natalie dan juga ada Paula di sini. Jadi ini adalah foto yang sedikit tricky dan sedikit rumit juga karena disebut juga dengan istilah ya di dunia fotografi adalah high speed fotografi. Yang pertama di sini ada Berlian. Jadi Berlian itu melompat dan kalau kalian lihat perhatikan Berlian kakinya dengan Iko itu sama mirip ya. Kalau kita perhatikan ini enggak banget ya teman-teman ya. Di bagian area perutnya di sini sayangnya Berlian tuh menekuk perutnya ke depan dan terlihat di sini enggak banget. Kalau kata saya kelemahannya adalah di sini untuk foto Berlian yang kita lihat sudah sangat jelas ya. Ini satu di sini ya. Nah, terus yang kedua kita perhatikan lagi untuk yang Berlian ini, dia dari segi wajahnya, Berlian itu dia mengakui kalau dia itu nggak bisa marah gitu. Dan dia di salah satu challenge yang ini bukan skill set terkuatnya dia gitu. Terus kita perhatikan juga Berlian itu memiliki angle yang kurang bagus kalau seperti ini. Jadi lurus itu dia nggak bagus. Dia bagusnya tuh kalau menghadap ke arah samping. Jadi angle-nya dia tuh angle samping gitu. Kalau lurus, apalagi dia nunduk, ya jadi terlihatnya seperti ini. Tidak terlihat lehernya, terus juga area forehead atau dahinya di sini juga terlihat sangat lebar banget gitu kan ya. Dan ditambah lagi si tangan ininya terlalu ke belakang dan membuat si tangannya itu jadi terlihat sangat kecil gitu untuk Berlian itu. Nah kayak gitu. Itu satu, dua. Dan terus kalau kita lihat tangan yang sebelah sini nggak masalah ya karena kan kalau misalkan mau mengepal seharusnya mungkin ini sebaiknya juga bisa mengepal dua-duanya gitu. Jadi bisa lebih konsisten aja antara satu tangan dengan tangan yang lainnya. Dan kalau misalkan kita lihat si kakinya ya, kakinya kita lihat ke arah sini satu dan ke arah sini satu. Judges nggak terlalu suka untuk posisi kakinya, tapi ya kalau misalkan mereka mau mengambilnya itu dari segi pukulan tangan actionnya, ya otomatis kakinya sih mau lompat seperti manapun juga nggak terlalu kelihatannya apalagi kepotong sih gitu. Jadi ya memang gimana ya framingnya menurut saya sih terlalu ketat sehingga menyebabkan ini tuh banyak anggota badannya yang terpotong terutama di bagian kaki gitu. Mungkin kalau sedikit lebih jauh kelihatan kakinya juga kalau kata sih oke-oke aja sih untuk Berlian. Ini adalah salah satu foto di mana Berlian ini sangat kurang ya terutama di area matanya juga. Ini lightingnya datang dari sebelah sini, area sebelah sini gelap jadi bisa kelihatan area sebelah sininya itu tidak terkena. Terus juga dari bibirnya juga kurang natural dan terlihat sangat dipaksakan gitu untuk Berlian di pemotretan kali ini. Dan kalau saya lihat ini adalah salah satu foto yang bisa membuat Berlian tuh pulang gitu. Next, di sini ada Iko ya. Untuk Iko ini judgesnya juga nggak komen kakinya gitu. Jadi padahal kakinya sama ya sama Berlian, posisinya satu ke sini, yang ini juga kepotong. Kalau saya sih nggak terlalu ngefans ya sama foto yang Iko seperti ini karena ini bukan yang strong, yang mengintimidasi, yang siap untuk bertempur gitu. Tapi seperti dia yang habis terkena pukulan dan dia meringis kesakitan gitu kalau kata saya. Jadi untuk Iko ini sebetulnya kalau dari segi ekspresi wajah itu nggak on point ya gitu. Cuman dari judgesnya kayak Luna Maya itu suka dengan foto Iko ini. Nah kita lihat perbedaannya ini sama-sama lurus dengan Berlian. Iko ini masih kelihatan bagian lehernya. Dia nggak terlalu menunduk sehingga membuat proporsi badannya itu terlihat lebih bagus aja untuk kepalanya. Dan kita lihat untuk Iko di sini dia sama kayak Berlian tadi ya. Cuman bedanya Iko ini nggak terlalu terlihat seperti Berlian bagian perutnya lumayan. Dan kita lihat tangan sebelah kirinya. Nah ini nggak jelas nih mau ngapain si tangannya. Apakah dia mau memukul atau apa. Jadi kelihatan kayak yang dia tuh terkena ledakan dari sini gitu. Jadi seperti yang kepanasan terlempar. Iko tuh seperti itu kalau kata saya teman-teman. Jadi dari segi tangannya juga dia ini juga nggak tahu tuh mau ngapain bener kan. Jadi seperti dia yang terkena hempasan ledakan dari arah
sebelah sini, dan ya itulah ekspresi orang yang terkena ledakan. Kalau kata saya sih kayak gitu. Jadi untuk disebut action photoshoot ya mungkin bisa kalau dia bukan pemeran utama, tapi kalau pemeran utama dia tidak menjiwai atau tidak masuk aja sih konsepnya kalau untuk Iko gitu. Kalau kita lihat dari segi wardrobe-nya benar-benar bagian sebelah sini ya banyak sekali lipatan yang kurang bagus aja gitu kelihatannya untuk Iko ini gitu. Bukan foto yang terkuatnya, tapi saya lihat ada yang jauh di bawah Iko gitu untuk foto kali ini. Next, di sini kita lihat ada Marella ya. Ada Marella. Marella ini berpose seperti boxing karena dia kan atlet boxing ya untuk Marella. Dan ini adalah salah satu pose yang menjadi strong atau skill setnya Marella gitu. Jadi Marella itu sebelum modeling dia tuh suka banget tinju gitu ya. Dan pastinya terlihatnya ya dia akan berpose sebagai seorang fighter. Sih menurut saya ini Marella sangat masuk untuk konsepnya. Jadi dia itu seperti fighter yang siap untuk bertempur melawan musuh-musuhnya gitu. Terlihat dari sini bagian tangannya mengepal dua-duanya gitu kan ya. Terus juga dia melihat ke arah kamera. Kalau dibilang ini terlalu cantik ya, tapi kalian bisa lihat dari segi matanya ini dia sangat siap untuk bertarung teman-teman. Jadi nggak cuman beauty doang, tapi dia punya power dan siap ngehantem siapapun yang ada di depannya gitu untuk Marella ini gitu. Kalau saya bilangnya terlalu cantik itu nggak juga, karena kita bisa lihat banget dari segi matanya itu kalau dia ready untuk bertarung dan dia tahu cara bertarung gitu. Kalau untuk Marella ini kita lihat dari rambutnya juga udah oke. Terus dia nunduk seperti Berlian, tapi entah kenapa dia masih proporsional untuk mukanya gitu untuk Marella. Nah mungkin karena tidak terlalu ke depan doyong juga, dan kita lihat kedua kakinya terlihat dari depan ya itu masuk frame, kecuali bagian bawahnya sedikit terpotong, satu kaki ke sini satu kaki ke sini. Kenapa dia seperti itu? Karena dia fokus ke area setengah badan ke atas, karena dia mau menunjukkan kalau dia itu seorang petarung yang menggunakan tangan gitu, bukan kaki. Dan ini saya yakin bisa menjadi posisi pertama atau kedua untuk Marella di photoshoot kali ini. Sekarang kita lanjut ke Monica ya. Nah banyak yang bilang Monica ini bagus katanya, banyak yang bilang Monica ini adalah peserta nomor 1, seharusnya ini masuk ke FCO ya untuk Monica. Dan kalau kita lihat dari secara fotonya ini benar-benar semuanya masuk ke frame ya. Masuk ke frame itu berarti mulai dari kaki di sini, kaki yang ini, terus juga tangan juga kelihatan dua-duanya, muka juga kelihatan jelas, dan tatapan matanya juga sangat tajam ya. Nah cuman saya kurang suka sama bibirnya aja sih, nggak pas apakah dia mau berteriak atau bagaimana, tapi itu hanya minor ya, karena kan kita melihatnya juga dari secara keseluruhan dari seluruh anggota badan yang lain. Itu ya silahkan kalian bisa lihat sendiri mulai dari kaki. Dan ini adalah orang yang tahu cara untuk bela diri kalau kata saya untuk Monica ini, dan ini bisa menjadi skill setnya terkuat yang mungkin dia pernah punya gitu. Kalau kita lihat Marella tadi kan dia seorang boxer ya, seorang petinju, dan dia pakai tangan pastinya. Tapi kalau Monica ini dia mengeluarkan tendangannya, dan ini gak gampang kalau loncat sambil nendang kayak gini. Kalau kalian pernah lihat karate gitu ya yang melancarkan tendangan seperti ini, itu pasti butuh keterampilan yang gak bisa sebentar gitu untuk melatih gerakan-gerakan seperti ini. Dan kita lihat untuk Monica ini ya, kaki kanan ke depan, kaki kiri di sebelah sini. Terus kita lihat juga si tangannya juga mengepal, dan kita lihat dari ekspresi matanya juga dia siap untuk menerkam gitu. Dan kalau saya lihat untuk Monica ini memang ini adalah foto yang sangat tepat dan juga sangat masuk ke dalam konsep. Kalau saya ingin menjadikan ini sebuah poster action film, itu pasti saya masukkan gitu, karena memang sudah sesuai dengan konsep. Terus juga dari gerakan modelnya juga udah on point banget, dari ekspresinya juga udah keren banget. Yang penting itu terlihat sangat kuat dan sangat tajam ya, siap untuk melawan semua musuh-musuh yang siap untuk melawan dia gitu. Dan overall ini adalah salah satu kandidat foto yang kuat ya untuk Monica ini untuk bisa masuk ke 3 besar di episode kali ini untuk Monica. Next di sini ada Natalie ya. Natalie di sini kita lihat banyak yang suka dan cocok dengan foto Natalie. Tapi kalau kita lihat dari segi anggota badannya, satu kakinya itu terpotong. Ini sama dengan Iko. Kaki kirinya terpotong, sama dengan Berlian kakinya terpotong gitu untuk Natalie yang ini. Terus kita lihat si kakinya satu ke arah sini, satu ke sini, dan ini tangannya ke depan menghalangi badannya, tapi sayangnya tangannya itu terhalang seperti ini teman-teman gitu. Jadi bajunya terlalu
longgar gitu sehingga menyebabkan telapak tangannya itu nggak kelihatan. Dan kalau saya lihat dari segi ekspresinya sih udah dia bukannya fierce ya, kalau kata saya dia berusaha untuk tetap tampil cantik. Dan apakah kalian terintimidasi dengan tatapan mata seperti ini misalkan? Dan pasti lebih serem sama mukanya Monica sih ya kalau kata saya. Cuman kalau untuk Natalie ini dia itu bagus dari area wajah yang ingin beauty. Kalau judgesnya pengennya yang beauty ya ini masuk. Tapi kalau pengennya action ya ini nggak masuk. Dan juga kalau dimasukin ke konsep movie poster sih ada yang lebih kuat dari ini sih gitu. Terus juga kan satu tangan terpotong. Pastinya ingin semua anggota badannya itu terlihat di satu frame. Kalau dia kakinya ke depan ke sini ya, itu pasti bisa lebih bagus lagi untuk Natalie. Cuman sayang mode-mode yang kakinya kepotong itu menurut saya itu memang menjadi salah satu kekurangan di photoshoot ini. Karena memang kalau yang namanya action photoshoot itu harus terlihat semua anggota badannya gitu. Next di sini ada yang terakhir Paula ya, seperti yang dilihat. Harusnya ini bisa bikin Paula pulang. Antara Briere atau Paula itu satu-satunya yang harusnya pulang ya. Kalau saya lihat dari secara tayangannya harusnya Paula karena dia sudah kena mental breakdown di sini. Itulah kenapa kan di sini tidak ada elimination ya, diselamatkan oleh judges dan ini sangat disayangkan. Harusnya di sini ada yang pulang karena ini benar-benar photoshoot yang butuh effort dan ketika semua sudah mengeluarkan performa terbaik mereka terus tidak ada yang pulang ya untuk apa capek-capek kan gitu ya. Jadi Paula di sini dari segi ekspresinya ini bukannya serem tapi lebih ke kayak lagi nahan sesuatu ya, apakah itu nahan sakit atau nahan apa gitu. Terus kita lihat juga dari si area giginya ini juga nggak banget gitu kan. Terus juga tangannya ini juga mukulnya nggak ada powernya. Dan tangannya terlihat sangat kecil gitu kan ya. Terus juga tangan yang ini juga sama mengepal juga nggak kelihatan. Jari-jarinya juga nggak strong aja gitu kelihatannya. Dan kita lihat juga di sini juga satu tangan ke bawah, satu kaki ke atas. Mungkin ini kayaknya dia udah mendarat ya. Posisinya seperti itu ke depan. Kalau menurut saya sih kalian bandingkan dengan Berlian ini. Setidaknya untuk Berlian itu dia masih ada gerakan tangan yang menyamping ke sini gitu. Dia berusaha untuk melebarkan si badannya. Tapi kalau Paula ini hanya lurus aja dan ya tidak ada pergerakan yang dinamis yang membuat ini terlihat sangat powerful gitu. Ini adalah rank versi saya. Yang pertama di sini yang sudah jelas adalah Monica ya. Kalau kita mengikuti konsep action movie poster ini udah on point banget. Ini sudah sangat kuat dan ini bisa memberikan pesan yang cukup berdampak bagi poster filmnya gitu. Kan ini konsepnya action movie poster. Ini adalah nomor 1 ada Monica. Terus yang kedua di sini Marella ya. Karena kita lihat tangannya Marella, kakinya juga terlihat sangat perfect dan sangat sempurna. Yang ketiga baru ke Natalie dengan kekurangan tadi area tangannya sebelah itu. Yang keempat ada Iko dan yang kelima ada Berlian. Dan menurut saya yang harusnya pulang adalah Paula. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Berlian dan juga Paula yang merupakan bottom 2 ini berhak diselamatkan oleh judges untuk tidak pulang? Karena kita tahu semua bahwa tidak ada eliminasi di episode kali ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Berlian itu hanya 1 kali FCO di episode 2. Sedangkan Paula ini beberapa kali FCO lebih banyak daripada Berlian. Tapi kalau kita melihat di sini, dari segi kekurangan itu sudah jelas Paula mengalami mental breakdown. Dan itu adalah hal yang tidak boleh dimiliki oleh seorang model profesional dan apalagi ditunjukkan oleh dia ke semua pihak. Dan kalau menurut saya ini harusnya memang Paula pulang atau tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi karena kita tahu Monica adalah model comeback dan Monica kuat di sini, ya otomatis dari tim NTM-nya akan memperpanjang durasi untuk kemudian mengeliminasi Monica di episode selanjutnya. Dan itu terbukti di pemotretan cheerleader di mana Monica yang pulang duluan sebelum Paula. Saya Super Marivin, like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa.